Tapi kalau bupati-pati, kalau saya sih menurut saya bukan hal yang mengejutkan ya, karena beberapa bulan sebelumnya kan, sebelum OTT ini kan warga Pati udah ngapor tuh ke KPK. Awal tahun ya, Ya. tiba-tiba KPK sudah melakukan gebrakan langsung menangkap 2 kepala daerah ini. Dan sepertinya 2 kepala daerah ini tidak mengambil pelajaran dari Desember lalu. Yang jelas politik itu kan pilkada ini mahal, Bang. Mahal ya, mulai dari awal persiapan sampai logistiknya, sampai mahar ke partainya, sampai macam-macam kan mahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sindoskop, satu program yang membahas tema-tema yang lagi aktual secara mendalam. Dan kali ini kita akan membahas peristiwa yang menyenangkan tapi juga menyedihkan. Menyenangkan karena ada lagi kasus korupsi yang akhirnya terbongkar, tapi menyedihkan karena ini melibatkan kepala daerah. Dan tidak tanggung-tanggung, KPK dalam satu hari melakukan brace. Istilah bola tuh kalau cetak 2 gol tuh brace, kalau cetak 3 gol hat-trick. Kalau cetak 4 gol, nah itu kelebihan. Nah, KPK melakukan brace dengan melakukan OTT langsung pada 2 kepala daerah, yang satu di Jawa Timur yaitu di Madiun, yang satu lagi di Pati di Jawa Tengah. Cukup mengagetkan karena di Madiun, Bupati Maidi ini salah satu tokoh wali kota yang terpilih 2 kali, 2 periode. Dan dia dianggap berhasil, sukses, kota Madiun juga cakep banget. Banyak pembangunan infrastruktur segala macam, tapi ternyata di periode kedua ini, di awal tahun 2026, ternyata dia terjerat kasus korupsi dan di OTT oleh KPK. Di sini ada 3 redaktur dari Sindonews untuk membahas soal ini. Sebelah kanan saya ada Bang Riko Simanjuntak. Bener loh, Riko Simanjuntak kan? Tapi bukan Riko yang satu ya. Ada Mas Sunu, kemudian Cipto, Mangunkusumo. LCM. Saya ke Cipto dulu. Cip, lu kaget nggak ada dua kepala daerah langsung dalam 1 hari ditangkap KPK? Ya, pastinya kaget lah. Sebab ini kan masih awal tahun ya. Ya. Tiba-tiba KPK sudah melakukan gebrakan langsung menangkap 2 kepala daerah ini. Dan sepertinya 2 kepala daerah ini tidak mengambil pelajaran dari Desember lalu. Kan Desember lalu 2025 itu kan ada beberapa kepala daerah juga yang ditangkap kan. Yang terakhir kalau Bupati Bekasi, Iya, Bekasi Adik ya. Kuswara. Adik Kuswara bersama dengan bapaknya. Betul. Ya, artinya kan 2 ini nggak belajar dari yang sudah-sudah gitu. Ini sangat disayangkan sekali. Kasusnya apa sih kasusnya? Lu tahu kok? Si Madiun sama Pati. Oh, kalau Madiun itu V proyek CSR. Kalau Pati kasusnya jual beli jabatan. Cek banget ya. Tapi kalau bupati-pati, kalau saya sih menurut saya bukan hal yang mengejutkan ya, karena beberapa bulan sebelumnya kan, sebelum OTT ini kan warga Pati udah ngapor tuh ke KPK. Oh, Dia mau iya. tangkap si Dia sempat bupati. dipanggil juga kan ke Iya. KPK kan? Tapi kasusnya beda tuh, DJKA, kereta api yang dipanggil KPK. Iya, kereta api. Kalau yang Pengadaan lahan ya? Iya, kalau yang diaduin sama siapa? Warga Pati itu kan beda lagi tuh. Yang di demo sama warga Pati beda lagi soal pajak kan. Yes, pajak. Kayaknya banyak ya. Mas, kalau yang Madiun sebenarnya kan Bupati Madiun Maidi ini dikenal sebagai seorang yang sangat cinta sama kotanya. Pembangunan di Madiun juga ternyata juga bagus ternyata. Infrastruktur juga bagus, kotanya juga bersih. Dan terasa kehadirannya oleh masyarakat. Beda dengan Kabupaten Bekasi yang bupatinya kaya raya, rumahnya mewah, tapi masyarakatnya miskin. Kalau si Madiun sebenarnya bagus loh sebenarnya. Wali Kota Madiun Maidi ini kan seorang birokrat tulen ya, Mas. Dari dia seorang guru, terus jadi Sekda kalau nggak salah pernah. iya, terakhir sekda tuh. Jadi dia seorang yang udah tahu seluk-beluk pemerintahan di Kota Madiun, terus dia ini 2 jabatan periode kedua, dan KPK tadi bilang bahwa modusnya itu dia dapat proyek-proyek itu dengan diselubungkan ke dana CSR gitu loh, Mas. Oh, sebenarnya itu fee, cuman biar nggak ketahuan masuk ke CSA. Ya, mungkin ya karena kesempatan ada dan mungkin Dianggap aman. dianggap aman, dan
ya kan harus balik modal ya. Kepala daerah manapun kan perlu modal waktu maju ya. Kemungkinan seperti itu. Jadi dia ditangkap bersama sejumlah orang kan kemarin itu, dan 9 orang yang dibawa ke Jakarta gitu ceritanya. Dan penangkapan Maidi ini jadi orang yang ketiga yang ditangkap. Sebelumnya itu Jatmiko Royo Saputro. Itu siapa? Sama juga wali kota sebelumnya. Wali kota Madiun ditangkap juga. Oh, ini wali kota ketiga ini. Yang ketiga. Tiga. Terus Masya yang Allah. sebelumnya lagi Bambang Irianto Irianto. juga. Oh, Bambang Irianto ya. Pembangunan pasar juga. Jadi yang sekarang ini yang ketiga. Hat-trick berarti ini. Kayak kacau ini. Kayaknya emang ngurus DPRD yang milih nih. Masuk tuh barang. Cuma kan kalau di DPRD kan kasihan rakyat dong. Jadi dia nggak tahu siapa calon pemimpinnya. Seperti beli kuci dalam karung, ya kan? Karena nanti memindahkan korupsi dari masyarakat ke DPRD. Kayaknya Cipto nih pendukung lembaga survei ini. Ini udah dipesen ini. Udah nggak usah kita undang lagi dah. Tapi kan demokrasi itu kan Bisa dengan kedaulatan kerjaan. tangan rakyat, Bang. Ya kan? Kalau dipindahkan ke DPRD nanti lobby-lobbynya yang merasakan tuh ya anggota-anggota DPRD. Kalau kepala daerah dipilih DPRD, berarti lembaga survei kerjanya cuma 5 tahun sekali ngurusin presiden doang ya? Iya, Bang. Kering lah. Kalau udah dipilih kepala daerah kan nggak perlu survei. Misalkan nih, gua Partai Golkar, lu Gerindra, Mas Sunu PAN, Cipto PKB, di satu DPRD. Kita udah sepakat berempat, suara mayoritas, udah pasti menang lah. Udah pasti Iya. menang. Mau calonnya beli dalam karung kayak, lu jadi gubernur bupati ya, oke, udah. Berani berapa gitu. Iya, menang udah, nggak perlu. Nah, dengan maraknya kepala daerah tadi di Madiun udah hat-trick, kita sepakat nggak ada yang salah dari sistem demokrasi di daerah yang kita bangun? Yang jelas politik itu kan pilkada ini mahal, Bang. Mahal ya, mulai dari awal persiapan sampai logistiknya, sampai mahar ke partainya, sampai macam-macam kan mahal. Normal nggak tuh mahal? Bahkan untuk seorang bupati di satu kabupaten yang kecil aja, itu dia bisa habis lebih dari 50 miliar. Iya. Betul. Padahal gajinya dia setahun pun nggak akan nyampe 1 miliar. Nggak nyampe. Jadi sepakat nggak kita ada yang salah yang mesti diperbaiki dari? Sepakat. Ada. Gimana kok? Lo Iya. sebagai pendukung DPR, Tapi DPRD kalau untuk kasus Bupati Pati ini juga sebenarnya pelajaran buat DPRD yang lain juga. Kenapa? Karena warga Pati demo-demo bergelombang itu sampai rusuh kan. Tapi hasilnya kan menolak pemakzulan Iya. sama DPRD-nya. malah ada yang di penjara ya kalau nggak salah. Iya, makanya malah di penjara yang demo. Buktinya kan Sudewonya kena OTT, jadi bukan orang bersih banget. Harusnya DPRD ya lebih aspiratif lah. Nah, iya, ngerti. Cuman kan artinya untuk menjadi kepala daerah di satu negara yang bernama Indonesia ini, kalau bukan orang kaya atau orang yang dibiayai oleh satu kelompok bohir atau apapun namanya, nggak mungkin dia bisa jadi kepala daerah. Nggak mungkin. Gimana, Cip? Nggak mungkin kan? Betul, nggak mungkin. Pertanyaannya, dari mana dia punya duit? Misalnya seorang sekda, Iya. sekaya-kaya sekda berapa sih duitnya? Kan orang di LKPN curiga, masa sekda punya duit 50 miliar. 50 miliar? Dari mana dia duitnya? Dari pengusaha-pengusaha. Iya bukan, maksudnya kan kalau nggak mungkin kan dia punya duit sebanyak itu kan. Nah, praktek kan lama-lama, prakteknya kan biasanya mereka tuh di ijon dulu. Mereka dikasih duit, suruh maju, nanti bayarnya bisa nanti dalam bentuk uang atau dalam bentuk Kebijakan. proyek atau kebijakan. Itu yang Politik terjadi di balas Bekasi budi kan gitu. gitu kan. Edukasi gimana? Iya, ya itu sistem ijon itu kemarin kan. Diungkap KPK bahwa terjadi ijon itu di sana. Oh, jadi dia, Mas mau jadi wali kota nggak? Atau bupati nggak? Mau? Ini ya, ini kita biayain segini, nanti bayar setengah, sisanya bayar dengan kebijakan. Mau nggak mau, akhirnya bupati itu kan nggak mungkin cuma ngandelin gaji. Betul. Akhirnya dia minta fee dari proyek, terus jual jabatan.
Kalau ada orang mau pindah ke jadi kepala dinas di mana, ya udah bayar 50 juta, 100 juta, uangnya disimpan, ya akhirnya gitu. Iya, dan KPK juga sudah mengetahui indikasi-indikasi apa celah-celah korupsi dari kepala daerah itu dari perizinan juga, dari proyek, jabatan gitu. Tapi kepala daerah ini sepertinya tidak pernah belajar gitu ya. Nggak kreatif lah ibaratnya. Ya karena dia bingung dari mana lagi dia bisa ganti. Jangan-jangan hampir semua kepala daerah begitu kali ya. Iya.